ada amalan diajarkan sama guru, saya diajarkan sama para alim ulama, guru-guru tak ye bacai supaya makasingnya ro perekonomiannya mabaraka ya rodo jama-jamata nana sambing kipung Allah Ta'ala lebih banyak yang kita keluarkan. Jadi guru tak mengajarkan ya komelo ki mapesu mabalancai lo dipesuru duita ya regalo dikeluarkan, bahkan ketika terima ki atau dibaca, bahkan ada mengatakan bagus ketika mau disimpan bisa jadi tolak bala. Nah, ini dibacakan. Syukuru si mapoji tandrigangka lau resese arajangan na pung Allah Ta'ala nasabang kamuan na sikit na wireng umuru malampe na niya tubuh majappa na to pada engka sikit tudang rilalen na yeun ni da itu acara malam takziah. Mudah-mudahan insyaallah ahadere geta yeun ni, mudah-mudahan insyaallah nareking ipung Allah Ta'ala apalam maraja. Amin ya rabbal alamin. Nasabah barang siapa yang hadir takziah dan duduk mendengarkan ceramah dan pengajian, maka insyaallah ia rotudan nasenabita itu duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada solat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Engkana konye masabaja sunnah lasu 100 rakaat. Nah, pana poso. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah takziah sekaligus yasinan dan tahlilan, maka duduk-duduknya itu lebih mulia daripada solat sunnah. Jadi nak kongka takziah Bapak Ibu hadir lalu ki nasabah mega apalang waddin nawirengi pung Allah Ta'ala. Lebih baik ia narui jama daripada jokka makimak gosip. Betul? Kepak gosip konye? Angkat tangannya. Wasa degaga. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Magero situ ngenai idi rupa tawe khususnya idi umat selengih. Nasaba ye bara ye tuangenge ye bara ye we atungenge papada launa sementara ki malaleng menuju satu tujuan pada launa malaleki meluk ki jok kajuk pandak allaleng kaminam mabela jauh sekali, maka perjalanan untuk menuju ke Makassar maka butuh namanya biaya. Begitu pula Allah lengeng menuju kehidupan akhirat. Nasabalo kilo tega ye musti disalaye wilinoi. Maganna tohana maganna to. Iganna tohana iganna to. Na narapi wetunna musti na cabu ipung Allah Ta'ala tanat-tanan. Sogi-sogi na rupa tauwe, jago-jagonya rupa tauwe, tanre-tanre na jabatan na sede rupa tau, nareko na rapi watun na mangolor ulo na pungal Ta'ala, maka digaga na pasangadi. Jadi acapak ki, atutu ki, seriwi aleta matika, jangan sampai matu melu mo paki lanjut kangi perjalanan. Tapi nata na cabu itanat-tanan na pung Allah Ta'ala na musti mati degaga jago. Betul? Tahu sogi mati, tahu kasiasi mati to, pamarintah mati, rakyat biasa mati to, anak darah mati, anak muda mati, janda
mati to. Duda lebih-lebih. Jadi degaga na pasanga di pung Allah Ta'ala. Intinya na sa nabita yakumelo ki salama riya lalangetta. Intinya na sa nabita na rekomelo ki bahagia di perjalananta. Dua mi konsepnya. Aga yaro. Yang pertama pada cengi hubungat talori pung Allah Ta'ala. Yang kedua pada cengi hubungat talori padat tarupa tahu. Kau mau toni mato soni ki mas sempajang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita pasa sunat. Neke majaki mak bali bola. Majaki masih kampung. Bisa saja sempajat tak mencaji sia-sia mato di seremundrina pung Allah Ta'ala. Na'udzubillahimin. Betul tidak? Pak engka tungka. Engka tahu maka si sempajanna. Tapi pak gosip. Alasnya cerita. Deto gagak konya apa korong? Ni kamak kadang. Konye nyonron. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu kejadian adalah merupakan pelajaran. Kamu kira kau diangkat sebagai pejabat bukan pelajaran itu? Kamu kira diangkat kau jadi seorang orang pintar itu bukan pelajaran besar bagi orang-orang afala tatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Afala ta'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Begitu pula tentang kematian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajo ramatingenge mancaja guru malup perwatak kalita uddingi jaji dialai saba na uddingi marepiri pung Allah Ta'ala. Pak engka matota tahu dia matota na talinga lo mati. Engka mato. Betul tidak? Engka matota tahu dia na sadar lo mati. Lo kumaga. Betul? Lo ko jo ketega na dia mati. Nalikik ko. Masti mati. Ang kamato tao pa napapada pa namoy aso na wani. Napapada pa namoy tika natang nabosi. Napapada pa namoy wutu sempajang tani wutu sempajang. Ia pa na sempajang na reko aso na bijuma. Cico si minggu. Sekalinan lisu nalasan dala na to napanigasan dala nalasan dala na ustaz mamu alasan dala ustaz baraka gare baraka aga unik mat gue sengsara engka mato cica seminggu engka mato mas sempaja we kedua misi tahu idul adha min idul fitri pas sempaja burasa umpamanya. Jadi pekokan pada carana Ustaz. Nah banyak kami lakukan. Namanya manusia pasti khilaf. Yang namanya manusia pasti pernah berdosa. Yang namanya manusia pernah pasti maksiat. Yang namanya manusia pernah melakukan dosa yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu adalah buntu. Sengaja maupun tidak sengaja. Makanya kata Rasulullah, kembalilah kepada Allah. Pekokan carana. Maringerang ini pun Allah tahu. Pekoga carana pada ceng istighfarta. Makanya nari kupura ki mas sempajan nasa nabita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. Coba semuanya.
Astaghfirullah. Hoi, Rabbal baraya. Astaghfirullah. Angkat otak HP ini mina kira-kira. Bisa kan urus-urus. Coba semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Coba ibu-ibu diam. Bapak-bapak. Ondro minta kado-kado. Coba semuanya bapak-bapak laki-lakinya. Coba. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, purema sempajang na baca rawik ketelu dendre, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan niat dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kesingan narupung Allah Ta'ala punai ki dosa si tandre buluwe na pura ki mas sempajang beristighfar, punai ki dosa si ngega mungkit tanai tapi punai ki pura ki mas sempajang beristighfar na dampengi mana ni pung Allah Ta'ala, maka istighfar ki lakutu. Macet utun. Apa minta maaf Pak Imam? Ada apa? Ada orang Pak, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung lutucung. Oh, kok juga dia? Istighfar ku yolo. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Engka makada ustaz malam peladai poncoki astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Engka si makada ustaz malam pe mopi poncoki si astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Engka si makada ustaz malam pe mopi poncoki si astaghfirullah. Engka si makada ustaz malam pe mopi wad di mogaro astaga. Enggak betuan na ya roh. Astaghfirullah paterui astaghfirullah tak kalupa ka astaghfirullah wal lupai astaghfirullah hilap ka tanya astaga. Enggak betuan na engka towita salah-salah to panatambaya gana tabacangi astaga naga. Aga masuk nurahing. Ya semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Masya Allah. Maha pengampunnya Allah kepada kita, maha pemasena pun Allah Ta'ala kuidi. Hanya kita lah yang tidak tahu diri, hanya kita lah yang tidak desengeleta betapa sayangnya Allah kepada kita. Narengi pun Allah Ta'ala papenyameng, narengi pun Allah Ta'ala mata, narengi pun Allah Ta'ala timu, narengi pun Allah Ta'ala culi, digerikan, dikasihkan secara gratis. Dena wajai, di wajah gaya romatai, mulut disusut dengan baik, hidung ada mata, mata di bawahnya hidung, hidung di bawahnya mulut. Bagaimana perasaan seandainya hidung disimpan di kalepa? Hama, sebupa tuh. Betul. Tapi disusun oleh Allah dengan baik. Coba berbicara tentang dunia. Listrik saja, sengit mati lampu mopi konya dia mal. Sering. Sama di Bulukumba. Itu listrik ketika dipasangkan ki gratis kah? Wakam aja. Kira-kira narko 1 bulan dia diwajai mage peleng.
Nando dulu, agak senang. Blokir ya kan? Ya. Disegel. Aro, pura disegel 2 bulan, baru dicabut. Dunia itu Pak. Tapi berbicara tentang seperti itu, artinya kira-kira orang itu kadang kurang-kurang bersyukur. Ia panasukuru, ia komega duina. Ia panasukuru, na kuset di kilo ulawenna. Astagfirullah. Naloki lo teka ye musti mate ki. Degaga na pasanga di pung Allah Ta'ala. Tomatoa anak kan lolo mate. Semua sama di hadapan Allah. Ketika tibanya masanya ajal. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Bagaimana cara untuk menentukannya Ustadz? Supaya dia meninggalnya dalam keadaan baik. Maka di setiap akhir sujud kita berdoa di hadapan Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Aga Bu? Husnul khatimah. Aga tandanya Ustadz meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika di akhir kehidupannya dia mampu membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, La illallah. Sekali lagi semuanya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Nigi na semate na capuri na sabak kalimat la ilaha illallah, maka degaga onron na sangadin na surga pamasena pung Allah Ta'ala kuritu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapang kamak kedabeh gampana tustas lo kita mah di surga. Pesani pale betah-betah lo pakai mati na dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu besti. Betul. Maka perjalanan hidup di dunia itu begitu sangat singkat. Magai hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Satu hari di akhirat hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Almarhum umurnya berapa deh? 38. Ya, kurang lebih 38 ya. Wih, masih muda almarhum. Berapa anak aja? Oh, enggak ada juga. Mana suaminya? Enggak ada juga. Oh, ada suami. Tidak kena. Oh iya. 38. Saya tadi malam takziah di daerah Bulukumba juga, daerah Palampang. Umurnya 58. Saya pernah takziah di Kabupaten Baru, umurnya 92 tahun. Pemecah rekor yang pernah saya takziahi, ada saya takziahi di Kasih Kajang, umurnya 135 tahun. Ini adalah pemecah rekor Pak Imam yang pernah saya takziahi. Tapi jarang ada begitu. Mau kasih dena ini berapa tahun tidak ada milai. Tapi rata-rata umur 60 sampai 70 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya roh, Nabi Muhammad. Kebanyakan itu rata-rata 60. Kalau itu hitungan dunia 60 tahun, kalau hitungan akhirat berapa itu? Kurang lebih hanya 90 menit. Nareku hitungan akhirat. Artinya apa? Kita hidup di dunia itu begitu sangat singkat.
Cinampo lada mi, maka jangan bersantai-santai. Tiwiki boko malaleng untuk allalengem mabila. Nah sabatu kiri lebok na yelino onro cinampo. Nah kita saja dari Arasoe ke Pasar Sentral Bone naik PT-PT bayar tidak? Bayar. Siaga ni makuku ya kemajana kuloki menre. Siaga ni po 25. Pertanyaannya ya kotiwi kidoi pole Arasoe 25.000 bisa makiga sampai. Diniletu tapi de talisu. Magai de na ganna doye. Betul? Siaga bipale Ustad 50 pisebu. Pertanyaannya kalau dari Arasoe bawa uang 50.000 bisa maki pergi, bisa maki pulang, tapi malupuk to lisu pada pamupura mandre. Betul? Pada ya, dia pamupura mandre. Jadi terpas. Cina pemika macarama. Abi lagi pelulukum. Oh, endai malumu kak. Lebih baik saya jujur daripada mandrasa kak. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Penerimaan sedata semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali ya Nabi salam laika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, disembuhkan sakitnya, dilunaskan utangnya, purai na wajah ya kodepo wajah. Betul? Igalam pajarak po. Magalomo po. Alhamdulillah. Bu, ada amalan diajarkan sama guru, saya diajarkan sama para alim ulama, guru-guru tak yei bacai supaya makasingnya ro perekonomiannya mabaraka ya rodo jama-jamata nana sambil kipung Allah Ta'ala lebih banyak yang kita keluarkan. Jadi guru tak mengajarkan ya komelo ki mapesu mabalancai lo dipesuru duita ya regelo dikeluarkan, bahkan ketika materima ki atau dibaca, bahkan ada mengatakan bagus ketika mau disimpan bisa jadi tolak bala. Nah, ini dibacakan tadi dulu dia tuh sabar aja. Mau tahu saya minum dulu. Dibacakan ini doanya supaya lancar rezeki kita, insya Allah lebih banyak lagi yang Allah akan gantikan. Acuiki Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Ulangi.
Au. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Amalkan ini, insyaallah Allah akan berikan keberkahan, Allah akan berikan kemudahan. Sudah dihafal? Insyaallah. Ya, direkam. Itu gunanya kalau ada HP, supaya bisa menjadi rekam. General HP tadi pakai untuk merugikan diri sendiri. Betul? Nah, baik. Perjalanan kita hidup di dunia ini begitu sangat singkat. Maka kita butuh perlengkapan untuk menuju ke sana. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata banu Adam in qata amaluhu illa min thalathin." Jikalau mati ni anak cucunya Adam, ya kau mati ni anak puna Adam na Salaiman ni sinin na gau-gau, de na nulle mas sempajang, de na nulle mas sedekah, de na nulle mat tahajud, de na nulle mengaji. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 siwa-siwa de nang kana petua palan. Agaro yang pertama sadaqatin jariyah, orang-orang yang pernah bersedekah. Ada pembangunan masjid, nak kasih masuk uangnya di sini. Ada pembangunan pondok pesantren, nak tamai koro. Ada pembangunan musola, nak kasih masuk uangnya. Berapa? Sesuai kemampuannya. Pada dulu pasakan. Karena beda-beda batas ekonominya orang. Ustaz, kemampuannya hanya 2.000. Iya naruh. Lo diangin aku digagak. Betul. Tapi biasakan saja 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Tidak lama naik menjadi 5.000 itu nantinya. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Tidak lama naik menjadi 10.000 itu nantinya. 10.000, 10.000, 10.000. Tidak lama menjadi 50.000. 50.000 menjadi 100, 100 menjadi 500, 500 menjadi 1 juta. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Pak kemeto tahu Pak namu 2 sebu. Terasa berat, kikir gelam pagu jambatan. Desisnya lo cipit. Betul. Nah, sedekahmu bisa jadi tolak bala. Sedekahmu bisa Allah jadikan sembuhkan sakitmu. Sedekahmu bisa Allah jadikan kamu menjadi anak yang soleh dan salehah. Sedekahmu Allah bisa tenangkan kehidupan. Kadang pengang sama raja. Kadang ada orang banyak masalah, Ustaz. Saya punya begini. Puluhan orang chat saya. Ustaz, saya ekonomiku begini. Ustaz, keluargaku begini. Ustaz, engkau penyakitku. Tapi seakan-akan belum seakan-akan sembuh. Satu jika kadang kubalaskan, Pak, coba ingat-ingat, pernah jadi gak sedekah untuk orang tua? Pernah jadi gak sedekah di dekat masjid? Oh, tidak pernah Ustaz. Coba sedekah di situ. Ambil berkahnya. Mudah-mudahan dengan sedekahku Allah sembuhkan sakitku. Ush, subhanallah. Ada Pak 7 hari dengar kabar langsung sembuh sakitnya. Ada 3 hari langsung dikes oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digantikan lebih banyak. Yang penting yakin dengan keimanan. Ada kisah tetes yagan kalau kasih kak diisu ini saja lobby-lobby. Saya sebenarnya 3 agenda aku tinggalkan, 1 di Bantaeng, 2 di Bulukumba untuk ke sini karena apa? Ini yang diamal chat kak jam-jam jam-jam istirahat saya baru pulang. Ada ini agenda mesti tak sih kita narap sekali jamaah dan keluarga. Bilang kadang ada agendaku di sini. Bilang kak besok pergi dilanjut Pak. Saya chat, saya langsung matikan itu data. Langsung ada telepon masuk, telepon biasa. Ternyata Pak Kanit, Pak Patir, polisi. Nah polisi ya waya kencang.
Leon lesen ko polisi. Akara kai kalau nama cindra mat telepon. Mau jam 12. Assalamualaikum, Deng, patir. Maki, Deng. Alhamdulillah, ada Kak Jimoni. Maki. Ada ini anggota meninggal keluarganya. Maka kamu Muhammad polisi ya. Nah saya ku sayang itu polisi. Ku sayang sekali. Jadi jangan ku benci polisi, Bu. Ada orang nak benci polisi loh. Kok makan aku inau satimmu. Betul tidak? Loh kok makan kalau dirampok rumahmu. Polisi yang mengamankan. Kenapa? Karena pernah ku alami. Inau motorku tangas pada desa. Tengah hari Pak dicuri tuh motor. Alhamdulillah saya langsung melapor polisi Polres Bulukumba. Tapi Pak Komandan, saya terjadi pencurian. Oh, kapan Ustaz begini-begini? Alhamdulillah terciduk, ditangkap itu pencuri. Lalangatiku maga, mudupai motor Ustaz satu. Masuku ya ita-ita ko motorona Ustaz aja malay. Emang kok pencuri di mato nagaampe kidona. Iya roriolo Pak. Namu keret na mga mataw na taminaw. Ko na isengi Pak duit masiji denen naw ya tu. Mage punay ade. Betul po? Betul tidak? Betul? Iya roriolo Pak. Namu mga keret na bate na minaw. Tapi pantang mencuri dalam masjid. Wah, dia hari Pak namo motor na Ustaz sinin na to. Kada Pak mati ye. Ajo semina pa motor na Ustaz kasina. Dia ala. Alhamdulillah berkat bantuan dan pertolongan Allah, alhamdulillah Pak polisi langsung menangkap pencuri. Sampai sekarang ditahan. Itu motor kembali sekarang dipakai. Tapi saya jadikan untuk operasional pondok pesantrenku. Bapak pakai di sana supaya bisa menjadi amal jari. Alhamdulillah berkat polisi. Kak Patir, besok saya tunggu. Oh siap deh, insya Allah. Saya seling-seling dulu besok jam-jam pagi lah supaya bisa diatur-atur supaya mudah-mudahan bisa mengerti. Karena Daton tidak mengerti. Kasih peta deh sama telepon bagaimana tunggu dulu kuaturkan nih. Alhamdulillah. Jam 2 kami start dari Kabupaten Bulukumba langsung berangkat ke sini. Tadi maghrib kami tiba. Alhamdulillah mudah-mudahan berkat kita semua. Amin. Amin. Dengan sedekahmu bisa jadi penolong. Ada kisah ingin saya sampaikan. Ini lo tutup dengan kisah. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu tahu Nabi Ibrahim? Suatu ketika didatangi seorang tamu anak muda. Berkata ini anak muda Ibrahim. Minggu depan serencana mau menikah. Oh ya. Kalau tidak ada halangan Ibrahim undangi kasih jok kaki di pestaku illa doang nggak supaya barakai. Maka di Ibrahim insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan saya datang. Dilihat agendanya kosong memang minggu depan. Datang. Pergi tuh anak muda. Dia nemit telisona anak muda datang lagi tamu tak diundang. Mabir selang ko Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Niga idi. Saya tamu tak. Kalau tidak pernah kibaku janji. Bilang cocok saya tamu tak diundang. Niga idi. Saya adalah malaikat. Malaikat siapa? Saya malaikat Israel. Langsung masih Ibrahim. Beralona mati. Berkata Israel. Tidak hanya menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya malaikat Israel? Ibrahim. Kamu tahu tidak yang pemuda tadi datangi kau? Oh ya. Dia itu pemuda menurut informasinya minggu depan loni botting. Nah kode gagal halangan saya datang di pestanya. Berkata Israel, cocok Ibrahim, catatan manusia minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Maka di Ibrahim kasih, nah dia pernah pura botting. Maka di Israel ini gak suruh terlambat botting. Bahaya nak kung terlambat botting. Berkata malaikat Israel, bisakah ditunda? Ibrahim, bisakah ditunda? Berkata Israel, kalau keinginan manusia mungkin meminta tunda, tapi keinginan Allah tidak bisa. Maka di Ibrahim, kalau perintah pulih di Allah Ta'ala, sami'na wa ta'na, silakan laksanakan dan saya menetap. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman. Ditunggu sampai lusa, dia gagak bunas lewat. 1 minggu, jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim sambil memberikan salam. Selamat. Lalu ngatina Ibrahim. Mangin adina mati. Barak salah lama Israel. Kenapa tidak mati-mati? Nah, menurut informasi loh mati baca.
Jadi 1 tahun belum mati-mati, 2 tahun punya anak, sampai umurnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah Ibrahim ketemu malaikat Israel, melaporkan langsung, malaikat Israel, Pak beleang ko, mana kasih lalu ta'angkan langsung makin bele-bele. Israel, kamu tahu tidak yang baru-baru itu meninggal tadi? Ya, dia itu umurnya 60 tahun. Cocok mi. Nah dia itu datangi ke 60 tahun yang lalu. Yang kau katakan katanya besok mau meninggal. Tapi ternyata sampai 60 tahun ajalnya. Berkata malaikat Israel, cocok mi Ibrahim. Tapi tunggu dulu. Ada kronologi kejadian sebelum terjadi umurnya 60 tahun. Bahasa agamanya namanya tabayyun. Bahasa gaulnya check and recheck. Pak Gosip. Kau langsung tuduh orang, betul tidak? Jangan kau langsung justifikasi. Ini sekarang Pak, yang merusak negara kita, yang merusak kampung kita, karena banyaknya berita-berita hoax yang tidak ditampung dulu, belum ditahu kebenarannya, langsung menjustifikasi bilang salah ini. Apa ini selalu percaya dengan gosip? Gosip murahan. Namo artisnya semaneng. Iga bainena, iga baru-baru botingnya. Iga aro jandai. Iga Becel. Siapa namanya? Bunga Citra Lestari. Pertanyaanku yang kedua, siapa nama putra Rasul yang pertama? Angga. Artisnya semaneng. Anaknya Nabi yang pertama Denis Sengi. Itulah kekurangannya kita. Rahasianya orang Pak ditahu, rahasianya kita tidak tahu. Nah yang namanya manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Betul? Bepelemite sedih. Berkata malaikat Israel, tunggu Ibrahim, ku jelaskan kau kronologi kejadian. Ibrahim ketika pulang itu anak muda, di lalengannya dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Malupu ya anak muda, anak nenek-nenek masih bawa anak kasih, dia beli roti itu anak muda, nak kasihkan ini nenek-nenek karena dia lapar, nak potong 2 itu roti, nak kasihkan ini sepotong, nama katong sepotong. Tapi yang terjadi Ibrahim, ketika itu nenek-nenek hendak memakan itu roti, dia bermunajat di hadapan Allah. Oh puang, berkahnya pas sedekahmu, mudah-mudahan engkau panjangkan umurnya ini anak muda. Arasnya Allah terbuka, doanya dikabulkan, ajalnya tertunda sampai 60 tahun. Baru sepotong roti, baru 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang ku semeng 50 sa? Lo mopo. Alhamdulillah, dengan sedekahmu Allah sembuhkan sakitmu, dengan sedekahmu Allah jauhkan bala, dengan sedekahmu Allah bisa panjangkan umur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Quran mengatakan, jangan lalu kau bersedekah, aja lalu proklamasi sedekah, nadegaga ella doang dimundrinna. Artinya barakahnya dan salah satu terbukanya doa ke dengan sedekah. Dan bisa saja mungkin doa kita tidak dikabulkan karena mungkin salah satunya karena kita tidak pernah untuk sedekah. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka saatnya kita berbenah, luruskan niat karena Allah, kita bantu agamanya Allah, bantu kampung tak, majukan desa tak, bangkitkan perekonomian, bantu usaha rakyat, Pak Desa, bantu semua supaya bisa terrealisasi mereka makmur dengan ekonominya. Tahun 2024 adalah tahun politik. Maka momentum kita akan memilih 5 anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD Kabupaten, anggota DPRD Provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Untuk kita tahu ekonomi kita ke depan, bagaimana kita memilih hari ini. Betul? Maka pilihlah sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan yang lain. Pilihlah sesuai dengan bisa dipertanggungjawabkan. Selama calon itu bisa baik dan bisa bangun, saya kira itu bisa yakinan. Kita bantu mereka, dorong supaya bisa dipertahankan nanti di DPR. Jangan kau pilih gara-gara amplop 200.000. Betul? Ini yang merusak kita. Kita baru dinilai dengan uang 200.000.
dinilai uang dengan 300.000, kita terima itu 300.000, justru kita menderita 5 tahun ke depan. Betul? Makanya saya sampaikan, wahai para caleg, jangan kau bodoh-bodohi rakyat, kau janji mereka, kemudian kau tunaikan janjimu. Betul? Begitu pula sebaliknya, wahai rakyat, jangan kau bodoh-bodohi caleg, kau ambil uangnya baru kau tidak tusuk. Tepuk tangan kau. Nah, kalau mau saatnya kita berbenah. 2024 adalah hari kebangkitan kita. Kita akan menuju tahun 2045. Itu adalah tahun emas menurut Bapak Presiden Jokowi. Maka langkah kita ke depan, bantu negara dengan membangun bangsa dan negeri, yakni memilih calon-calon pemimpin yang lebih baik. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Masih panjang sebenarnya, tapi kita dibatasi oleh waktu dan ilmu. Lain waktulah kita akan sambung. Mudah-mudahan ada waktu dan tepat insya Allah. Amin ya rabbal alamin.